permasalahan yang sudah ada gitu. Nah, rata-rata business owners itu seperti halnya manusia yang kebanyakan persentasenya itu kan kepengen bermain di area. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara menemukan aha moment untuk meningkatkan bisnis Anda dengan keterampilan coaching. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Kayaknya udah lama nggak ketemu nih Coach. Iya, selamat tahun baru 2025. Ini malah udah Februari ya Sudah Coach ya? Februari, iya. Oke, gini Coach, sempet kayak pengen tahu sih Coach gimana sih solusi untuk menemukan aha moment dengan keterampilan coaching. Kenapa sih orang itu, ibaratnya kayak business owner deh Coach, itu kayak agak kesulitan untuk menemukan aha moment, menemukan solusi yang dia alamin problemnya gitu Coach. Oh, jadi ada menurut kamu tadi ya, business owner suka kesulitan menemukan aha moment sebagai solusi buat bisnisnya, gitu ya. Nah, terus ya ini memang suatu hal yang menarik ya, karena rata-rata solusi itu muncul karena memang ada aha moment gitu kan dalam dirinya ya, dalam seseorang ya. Begitu juga business owner dalam menjalani dalam menghadapi permasalahan bisnisnya, gitu ya. Jadi aha moment ini memang nggak bisa langsung begitu aja, harus ada proses gitu kan, proses yang selalu dilakukan dan pembiasaan gitu. Nah, kenapa business owners tuh suka mengalami kesulitan ini ya, gitu kan pertanyaan kamu ya tadi pada dasarnya ya. Pertanyaan macam-macam ya, ya seperti halnya manusia lainnya, business owners itu kan manusia. Jadi banyak sekali hambatan yang mungkin bisa menjadi penyebab ya seorang business owners sulit menemukan aha moment. Karena aha moment itu kan bukan hanya sekedar solusi. Artinya gini, kalau solusi yang sudah selama ini dia ketahui itu bukan aha moment lagi, gitu kan. Oh, aha moment itu berarti kayak solusi yang baru, inovatif, kreatif, gitu ya, gitu ya, yang betul-betul powerful, gitu kan. Kalau solusi yang sudah selama ini mereka dilakukan lagi, itu bukan aha moment ya. Itu best practice berarti kan. Solusi-solusi yang sudah dipraktekkan dan memang sudah terbukti berhasil pada saat itu, gitu kan. Nah, apakah solusi yang sama bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya kan belum tentu, gitu kan. Di permasalahan yang waktu itu mungkin berhasil, tapi situasi permasalahan yang berikutnya belum tentu sama persis, gitu ya. Jadi bisa jadi ya bisa 50-50 ya, bisa berhasil, bisa nggak berhasil. Gitu, kalau menggunakan pendekatan permasalahan yang sudah ada gitu. Nah, rata-rata business owners itu seperti halnya manusia yang kebanyakan persentasenya itu kan kepengen bermain di area nyaman ya, di area nyaman dan aman. Oh iya. Ya, maunya sesuatu yang sudah terbukti, yang sudah jelas, yang sudah pasti. Solusi juga gitu, dia kepengen solusi yang sudah jelas, sudah pasti. Kalau perlu solusi itu sudah jelas, berarti bakal menghasilkan hasil dampak yang positif yang seperti apa gitu kan. Nah, itu kan berarti mereka kebanyakan ya kalau istilahnya itu masih banyak yang punya fixed mindset gitu loh. Fixed mindset itu adalah orang yang terpaku dengan hal yang sudah pasti-pasti aja maunya gitu loh. Contohnya gitu ya. Sudah pasti-pasti, yang sudah pasti berhasil, ya sesuai dengan jalan yang selama ini mereka lakukan berhasil aja. Dan mereka nggak yakin kalau ada yang baru itu nanti kayak gimana gitu ya, malah takut ya masuk ke area-area baru gitu ya, khawatir dengan resiko-resiko gitu ya, ya dia merasa ya sudah mentok begitu gitu kan, fixed mindset tuh. Yang udah ada ya udah lakuin aja. Nah gitu ya, fixed mindset gitu kan. Nah itu yang salah satu penghambat seseorang itu akhirnya tidak bisa menemukan aha momennya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah ketika dia memang nggak ada waktu atau nggak pernah melakukan self-reflection. Ya, self-reflection itu kayak berpikir mendalam gitu, merenung. Merenungnya tapi merenung yang positif gitu ya.
mengevaluasi apa yang sudah terjadi sampai sekarang, mencari akar masalahnya mungkin, kemudian mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Kalau perlu juga mencari dari resource yang ada gitu ya. Jadi tidak terpaku dengan apa yang menurut dia sudah benar gitu ya kan. Kalau merenung itu juga dipengaruhi apakah dia fixed mindset atau enggak sih gitu ya. Kalau fixed mindset ya pasti akan terjebak dengan bias kognitif yang itu aja solusinya gitu loh. Ya kan. Serasa udah nggak ada, ibaratnya kalau orang itu di taman yang indah ya udah mereka merasa kehidupannya di taman yang indah itu aja. Batasnya nggak, gitu. Dia nggak berani keluar dari batas itu, ya kan? Nah sama itu ya. Jadi merenung yang dalam itu juga sebetulnya untuk melatih fixed mindset supaya dia menjadi grow mindset gitu ya. Nah itu salah mungkin faktor-faktor utama yang membuat business owners itu sulit untuk menemukan aha momennya gitu ya. Mungkin yang ketiga adalah karena mereka juga jarang untuk mengimprove diri ya. Karena biar bagaimanapun memikirkan solusi yang baru, yang inovatif itu juga perlu informasi-informasi, database, knowledge yang baru dong gitu kan. Gak mungkin dengan apa yang sudah ada dengan segala apa yang kita punya itu bisa jadi ya udah begitu aja solusinya gitu loh. Apa yang ada di kepala kita aja. Kalau nggak ada informasi baru yang bisa diproses dengan lebih lanjut gitu loh. Kayak udah cuma pemikiran kita aja tanpa kayak cari ibaratnya data-data atau fakta-fakta lainnya. Betul gitu ya. Jadi perlu data-data baru juga jangan-jangan gitu ya. Jadi mereka harus mengembangkan diri juga ya, banyak baca, banyak mempelajari hal baru gitu ya. Mungkin di luar bisnis yang sedang dia kerjakan, ya, yang dia geluti. Karena inovasi atau kreativitas itu kan juga bisa berasal dari ide-ide yang berasal dari industri yang di luar dia gitu, yang bisa diadopsi dan bisa bisa dimodifikasi mungkin gitu ya pendekatan-pendekatannya. Nah itu juga bisa menghasilkan suatu aha moment kalau dia dapat informasi dari luar dulu kan gitu kan yang berbeda gitu. Jadi mentang-mentang dia bisnisnya kuliner ya kan, nggak mau mempelajari bisnis yang lain juga gitu kan, bisnis laundry, bisnis apa, bisnis bengkel kali, bisnis apa gitu kan, atau strategi bisnis yang secara lebih luas lagi gitu. Karena semua itu bisa jadi nggak langsung bisa menjawab pertanyaannya sih gitu kan, nggak langsung bisa menjawab masalahnya, karena perlu proses dulu dalam pikiran dia gitu. Nah kalau misalkan dari coachingnya sendiri tuh bisa mempercepat si business owner dapat aha momennya nggak sih? Karena kan dari tadi kan kita bicara kalau dia melakukan itu sendiri ya. Nah dengan difasilitasi oleh seorang coach yang profesional dan kompeten, tentu bisa mempercepat gitu ya proses itu ya. Gitu. Yaitu apa? Tugasnya coaching di sini adalah memfasilitasi proses berpikir kreatifnya si kliennya itu, si business owner ini gitu loh. Ya, dengan teknik-teknik coaching yang akhirnya membantu si business owner itu bisa mengconnecting apa yang ada di pikirannya menjadi suatu solusi baru gitu. Ya, jadi tugasnya itu tentu dengan berbagai kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang coach profesional ya. Ya, mulai dari presence, kemudian active listening gitu kan. Mulai dari presence, kemudian harus juga memastikan goal yang mau ditemukan itu apa, yang jelas. Kemudian harus active listening, harus bisa meng-create rasa aman dan nyaman buat si kliennya, si business ownernya. Karena mikir itu kan juga harus didukung oleh lingkungan yang nyaman dan mendukung gitu kan. Kemudian dari active listening itu dia bisa si coach ini bisa menggunakan powerful questioning. Dari powerful questioning misalnya ya, bisa membangkitkan awareness baru gitu kan. Awareness baru yang memang dari powerful questioning ini membuat business owner itu bisa men-trigger perenungan yang mendalam. Dari situ dapat awareness baru. Ya, dari awareness baru ditemukan solusi. Dari solusi harus disusun suatu rencana untuk untuk merealisasikan solusi tersebut gitu kan. Nah, itu lengkap. Yang begitu. Tapi semua itu prosesnya ya harus dilakukan oleh coach profesional yang memang sudah kompeten ya. Berarti sebenarnya seorang coach itu sebagai jembatan antara klien dengan
solusi yang akan ditimbulkan. Ya, bisa dikatakan begitulah. Oh. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau diskusi dengan Coach Aditya, dengan seorang coach profesional, ini Coach Aditya adalah seorang bisnis coaching ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ingin diskusi dengan Coach Aditya, bisa langsung komen di bawah atau bisa juga langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai Sampai jumpa.